Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Semoga antum tetap semangat ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas pelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga, di jilid yang kedua ini, ada beberapa materi yang intinya di sini. Kalau kita lihat ada tiga materi inti. Yang pertama adalah tentang isim tafdil. Yang kedua lakinna dan ka'anna ya. Dan yang ketiga adalah al-adad. Isim tafdil ya, sudah pernah kita bahas kemarin, yaitu isim yang kata sifat yang bermakna lebih atau paling ya. Kemudian lakinna dan ka'anna ya. Lakinna itu kemarin kita artikan akan tetapi ya, atau tetapi. Kemudian ka'anna itu seolah-olah atau seperti. Dan dua-duanya itu adalah saudaranya inna ya. Dan jadi nanti tugasnya dia memansubkan isim dan memarfukan khobar. Soalnya nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah al-adad, hitungan. Dan hitungan ini dibagi menjadi dua di sini kalau kita lihat. Ada hitungan yang 11 sampai 20. Kemudian yang kedua hitungan yang bertingkat ya. Soalnya nanti kita akan bahas. Pembahasan pertama itu tentang isim tafdil. Isim tafdil sudah pernah kita bahas, tapi nggak ada masalah kita bahas sekali lagi sebagai bentuk murajaah ya. Dan semoga yang belum paham bisa menjadi paham, dan yang sudah paham bisa lebih paham lagi ya. Isim tafdil ya, secara makna adalah isim yang berasal dari kata sifat ya. Kata sifat, aslinya itu kata sifat. Kemudian dia mempunyai wazan ya, af'alu ya. Wazannya af'alu. Contohnya bisa kita lihat di bawahnya itu ada akbaru, asgoru, ajmalu ya. Akbaru itu aslinya adalah dari kata sifat yaitu kabirun, yang artinya besar. Kemudian jadi isim tafdil ya, berubah polanya atau wazannya menjadi akbaru. Sogirun berubah menjadi asgoru. Jamilun berubah menjadi ajmalu. Dan kata-kata yang lain, contohnya kasirun bisa menjadi aksaru. Apalagi tawilun atwalu ya. Qasirun aksaru dan lain sebagainya. Intinya adalah isim tafdil itu aslinya berasal dari kata sifat dan kemudian dirubah wazannya menjadi af'alu ya. Dan maknanya ada dua maknanya. Bisa bermakna lebih dan bisa bermakna paling ya. Dan itu perhatikan di bawahnya. Jika isim tafdil itu bermakna lebih ya, biasanya dia berada di belakang sebuah jumlah ya, belakang sebuah jumlah. Atau yang kedua, dia diiringi huruf jar. Biasanya min. Ya. Contohnya di bawahnya Anda bisa lihat. Yang pertama yang berada di belakang ya. At-tulabu fi faslina aksaru. Ya. Siswa-siswa di kelas kami aksaru, lebih banyak. Nah, ini berada di belakang, maka bermakna lebih. Yang kedua, wa khattuka ajmalu, dan tulisan kamu lebih bagus. Ini anak ambil dari hiwar yang ada di pelajaran ketika ini. Bisa antum lihat di hiwarnya lebih jelasnya. Intinya dia berada di belakang sebuah jumlah, maka ini bermakna lebih. Yang kedua, ini bermakna lebih yang diiringi dengan huruf jar. Ini lebih jelas lagi maknanya. Contohnya, Ahmadu atwalu min Hamidin. Nah, jelas sudah.
bahwa Ahmad itu lebih tinggi min. Nah, ada kata darinya. Ini udah menunjukkan lebih dari ya. Lebih tinggi dari Hamid. Contoh lain pakai dhamir huwa akbaru minka. Dia lebih besar dari kamu. Nah, jelas ya, maknanya adalah lebih. Dan biasanya dia beriringan dengan min. Jadi kalau makna lebih ada dua pola di sini. Kalau bermakna lebih berada di belakang atau bersambung dengan min. Untuk selanjutnya adalah bermakna paling. Bermakna paling, nah ini biasanya adalah pola kalimatnya adalah idhofah, yaitu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Dan biasanya isim tafdil di sini menjadi mudhof. Kemudian nanti di belakangnya ada mudhofun ilaihnya. Contoh, Hamidun atwalu talibin fi faslina. Hamid itu siswa yang paling tinggi ya. Atwalu talibin ya. Jadi siswanya kita terjemahkan dulu. Siswa yang paling tinggi atwalu talibin. Fi faslina di kelas kita. Hada ajmalu baitin fi syari'. Ini rumah ya, baitinya kita terjemahkan dulu. Rumah ajmalu yang paling bagus fi syari' di jalan ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Mudhaf, mudhafun ilaih. Maka jelas mudhafun ilaihnya harus majrur. Dan bedanya di sini mudhafun ilaihnya semuanya tidak pakai alif lam. Maka majrurnya pakai tanwin ya. Atwalu talibin. Ajmalu baitin ya. Dan lain sebagainya, contoh-contoh lainnya seperti itu. Jadi polanya adalah mudhaf, mudhafun ilaih dengan syarat mudhafun ilaihnya tidak pakai al ya. Seperti itu. Ini untuk yang isim tafdil. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah lakinna dan ka'anna. Lakinna dan ka'anna ini adalah dua huruf yang sama-sama saudara dari inna. Maka dia sama dengan inna, yaitu masuk ke dalam jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Dan tugasnya juga sama, menjadikan isimnya mansub dan khobarnya marfu ya. Biasanya mubtadanya itu berubah menjadi isim. Kalau lakina berarti isim lakina, kalau ka'anna berarti isim ka'anna, sebagaimana inna ya. Dan kemudian mubtada atau isimnya itu yang awalnya mubtada kemudian menjadi isim, itu harokatnya berubah menjadi mansub. Adapun khobarnya tetap marfu. Bisa kita lihat di bawahnya contohnya. Hamidun qasirun. Hamidun mubtada, qasirun khobar. Kemasukan lakinna, maka apa yang terjadi? Lakinna hamidan qasirun. Hamidan, perhatikan itu. Kita beri warna merah biar antum perhatikan baik-baik di situ, berubah harokatnya. Yang awalnya marfu berubah menjadi mansub. Begitu juga dengan ka'anna. Jika kemasukan ka'anna, maka sama. Ka'anna hamidan qasirun. Ya. Seperti itu. Khobarnya tetap marfu, isimnya menjadi mansub. Kemudian yang pakai alif lam juga sama. Al-faslu shagirun. Kelas itu kecil. Lakinnal fasla shagirun. Akan tapi kelas itu kecil ya. Fasla ya. Awalnya al-faslu mubtada. Ketika menjadi isim lakinna menjadi mansub lakinnal fasla. Adapun shagirun khabar tetap marfu. Begitu dengan ka'anna, ka'anna al-fasla shagirun, sama persis ya. Al-fasla menjadi mansub ya. Jadi intinya lakinna dan ka'anna adalah saudara dari inna ya, masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kemudian tugasnya menjadikan isimnya mansub dan khabarnya marfu. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang adat ya, hitungan. Hitungan di sini adalah dari 11 sampai 20 ya. Kalau sebelumnya pernah kita belajar tentang 1 sampai 10, maka sekarang hitungan 11 sampai 20. Bagaimana kaidahnya? Yang pertama, kita lihat di sini ya, hitungan 11 sampai 20 itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah 11 sampai 12, 13 sampai 19, dan yang ketiga adalah 20.
karena di sini berbeda-beda, setiap bagiannya berbeda-beda kaidahnya. Yang pertama kaidah adat untuk 11 sampai 12. Ya. Itu adalah jenisnya sama jenisnya. Ya, bilangannya itu sama jenisnya. Muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar maka hitungannya muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas maka hitungannya muannas. Dan kemudian harokat untuk adatnya itu mabni fathah, ya, mabni di atas fathah, dua-duanya fathah. Contohnya bisa antum lihat di bawahnya, ahada asroh 11, ahada asroh, dua-duanya fathah, ahada fathah, asroh fathah. Dan kemudian ya, ketika ma'dudnya muzakkar, ya, toliban, ya, maka ya dua-duanya muzakkar, ahada asroh, muzakkar. Dan kalau kita perhatikan ma'dudnya, kaidah ma'dud adalah mufrad mansub. Maka mufrad mansub. Toliban, ya. Tolibun, kemudian mansub toliban jadinya. Maka menjadi ahada asyara toliban. Untuk yang 12 juga sama. Isna asyara toliban. 12. Isna asyara toliban. Seperti itu untuk yang 11 dan 12. Jadi intinya sama jenisnya dan harokatnya mabni fathah. Dua-duanya fathah. Ahada asyara untuk bilangnya. Untuk adatnya, ya, dua-duanya fathah. Ahada asar, dua-duanya fathah untuk adatnya. Untuk ma'dudnya mufrad mansub taliban. Dan ma'dudnya ternyata sama dari 11 sampai 20 itu sama, ya. Ma'dudnya mufrad mansub taliban semuanya. Yang berbeda di adatnya yang berbeda. Nanti kita lihat yang 13, ya, antum bisa perhatikan perbedaannya. Untuk 13 maka 13 sampai 19 itu beda jenisnya. Adapun harokatnya sama mabni fathah keduanya, ya. Untuk bilangannya itu mabni fathah keduanya. Yang berbeda jenisnya. Bisa antum lihat 13, ya. Ketika ma'dudnya muzakkar taliban, maka angka 3-nya salah sata, ya, sama seperti kita pernah belajar di angka 3. 3 itu seperti itu. Ma'dudnya muzakkar maka angka 3-nya muannas. Di sini juga sama, ya. Ma'dudnya muzakkar taliban, maka angka 3-nya muannas. Tetapi untuk yang 10-nya ikut muzakkar. Ya, itu bedanya. Untuk yang 10-nya ini muzakkar, ikut muzakkar. Jadi yang muannas itu cuma angka 3-nya. Maka antum perhatikan di situ salasata asyara taliban. Ya. Salasata asyara taliban. Ya. Dan ini sampai yang 19-nya. Arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, samaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban. Jadi untuk perhatikan di situ perbedaannya di situ aja. Beda jenis, ya. Adapun harokatnya sama, fathah keduanya. Salah satu asyara, dua-duanya fathah. Karena mabni, ya. Mabni ini mabni. Mabni kalau bahasa Arabnya mabniun ala fathaini juz'aini, ya. Mabniun al fathah juz'aini, dua-duanya fathah. Salah satu asyara taliban, arba'at asyara taliban, sampai tis'ata asyara taliban. Jadi kaidah adat untuk 13 sampai 19 beda jenisnya, ya. Beda jenisnya dengan ma'dudnya muzakkar, maka angka 3-nya menjadi muannas. Kemudian harokatnya dua-duanya fathah, ya. Seperti itu. Untuk yang 13-19. Bagaimana untuk yang 20? Adapun 20 itu kaidahnya adalah jamak muzakkar salim. Dia bentuknya adalah jamak muzakkar salim. Dan ini berlaku untuk puluhannya nanti. 20, 30, 40 sampai 90 ini. Ini sama. 20 asyruna. Nah, nanti kalau 30 salasuna. 40 arba'una. Dan selanjutnya sampai 90 tis'una, ya. Jadi ini untuk kaidah 20 ada sendiri, itu bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Jadi seperti itu untuk kaidah adat dari 11 sampai 20 terbagi menjadi 3 bagian, dan seperti tadi, ya, yang sudah kami jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya masih tentang adat, tapi bedanya di sini al-adat yang bertingkat, ya. Al-adat hitungan tapi yang bertingkat.
Biasanya kita sebut ke satu, kedua, ketiga ya. Ke satu biasanya itu istilahnya pertama ya. Dan sebenarnya ini sering kita lewati, sering kita temui ya, biasanya di judul pelajaran itu ya. Biasanya judul pelajaran sering kita dapatkan Adarsul Awal ya, Adarsul Sani ya. Maka insya Allah ini gampang ya. Jadi untuk ke satu itu pakai al-awwalu. Wawunya ada tasdidnya. Al-awwalu ya, situ ya. Dan untuk yang di pelajaran ketiga ini adalah yang muzakkar karena nanti ada juga yang muannasnya. Tapi sementara kita pelajari yang mudzakarnya dulu. Jadi untuk yang pertama adalah al-awwalu ya. Kedua asani ya. Panjang asani. Ketiga as-salisu. Keempat ar-rabi'u. Kelima al-khamisu. Keenam as-sadisu. Ketujuh as-sabi'u. Kedelapan as-saminu. Kesembilan at-tasi'u. Kesepuluh al-ashiru ya. Nah, kalau antum perhatikan ini mirip dengan angka sebenarnya. Wahid, isnan, salasah ya. Bedanya cuma di awal. Sani, salis, salasah ya kan. Robi, arba'ah. Khomis, khomsah ya. Mirip. Yang perbedaannya jauh adalah asadis. Makanya anak beri tanda merah di situ, warna merah. Biar antum perhatikan ya. Dari sitah menjadi asadis ya. Sitah menjadi asadis ya. Ya, jadi ini yang perbedaannya cukup mencolok ya. Sama mungkin dengan yang pertama. Kalau pertama biasanya kita sebut dulu satu itu wahid ya. Di situ jadi al-awwal ya. Jadi yang perubahannya jauh berbeda dari angka-angka yang biasanya itu ya dua ini, al-awwal dan asadisu ya. Untuk yang lainnya mirip ya. Isnen sani, salasa salis ya. Arba robi. Jadi yang kelihatan jauh berbeda itu yang pertama dan keenam ya. Maka itu saja yang perlu diperhatikan. Adapun yang lainnya ya insyaallah mudah ya. Al-asiru, tasi'u dan lain sebagainya. Jadi untuk hitungan bertingkat ya cukup itu aja. Insyaallah mudah, tinggal dihafalkan saja. Dan ini untuk yang muzakkar ya. Nanti untuk yang muannas insyaallah di pelajaran yang lainnya. 6. Ini untuk hitungannya bertingkat. Untuk selanjutnya adalah materi tambahan ya. Ini materi tambahan yang kita dapatkan di pelajaran ketiga, yaitu tentang alaisa kadzalika. Alaisa kadzalika. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bermakna bukankah demikian atau bukankah begitu ya. Dan kalau kita perhatikan di situ itu adalah bentuk istifham atau pertanyaan dan di situ menggunakan a ya. Yang dulu pernah kita pelajari, a itu adalah pertanyaan yang yang ragu ya, yang ragu, kita tahu tapi ragu gitu. Contohnya yang dulu kita pernah pelajari, adzalika kitabun ya, apakah itu buku, tapi kita ragu itu buku bukan sih ya. Maka biasanya jawabannya ada dua, ketika benar itu adalah kitab, maka kita jawab dengan naam, dzalika kitabun ya kan, pakainya naam. Kalau tidak betul, kalau salah, maka kita pakainya apa? La. Zalika daftarun atau zalika kolamun dan lain sebagainya. Itu kalau tidak benar ya. Kalau benar pakai na'am, kalau salah pakai la. Itu yang dulu pernah kita pelajari tentang a ya. Adapun sekarang kita dapatkan alaisa kadzalik. Di situ ada tambahan laisa. Dan laisa pernah kita bahas di situ, laisa artinya adalah tidak. Ya. Jadi a kemudian ketemu dengan tidak yang menafikan. Maka cara menjawabnya berbeda. Di situ yang berbeda adalah cara menjawabnya. Ketika ada pertanyaan alaisa kadzalika, maka kalau jawabannya benar, ya, bukankah begitu? Dan keadaannya iya benar begitu, seperti itu. Iya benar seperti itu. Maka cara menjawabnya adalah dengan bala. Ya, pakainya bala, tidak pakai naam, tapi pakai bala. Justru naam digunakan untuk ketika keadaannya tidak seperti itu. Alaisa kadzalika, bukankah demikian? Tapi keadaannya tidak seperti itu. Bukan seperti itu.
maka cara menjawabnya justru dengan menggunakan na'am. Nah, itu. Ya. Jadi perbedaannya di sini. Kita antum perhatikan, maka anak kasih warna merah di sini biar antum perhatikan. Perbedaannya di situ. Kalau yang A saja, ya, adzalika, ahadza, itu kalau iya na'am, kalau tidak la. Sebaliknya kalau alaisa, ya, karena di situ sudah laisa yang tidak. Tidaknya di pertanyaannya sudah ada tidak. Bukankah seperti itu? Tidakkah seperti demikian? Bukankah begitu? Bukankah demikian? Tidakkah seperti itu? Nah, maka kalau tidak pakainya apa? Kalau iya ya, pakai kalau iya itu pakainya iya benar seperti itu, maka pakai bala. Bala. Sebaliknya justru kalau yang tidak malah pakainya naam ya. Jadi seperti itu. Itu perbedaannya antara A yang biasa dengan A yang pakai laisa. Maka perbedaannya ya hanya di situ saja. Jadi kalau nanti kita ada yang bertanya alaisa kadzalik, kemudian keadaannya benar demikian, maka kita jawab bala ya. Sebaliknya kalau jawabannya yang tidak ya berarti kita pakai naam ya. Justru naam itu di situ bermakna tidak. Karena di pertanyaannya sudah ada kata tidak ya. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Naam. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi antum dan bagi ana pribadi, dan semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Dan insya Allah selanjutnya nanti akan ada tugas seperti biasa melalui Google Form ya, nanti bisa antum kerjakan di link yang akan kami share nanti. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan ya, melindungi kita semua dari segala wabah penyakit ini, dan semoga Allah segera ya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, segera mengangkat wabah penyakit ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.